Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sinta Dewi dengan NIM 422220105. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fuzzy logic yang kami gunakan untuk pengimplementasian dalam simulasi Webots. Pertama, di sini ada pengertian dari fuzzy logic, ada tingkatan dari logika Boylan yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, yaitu 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak, logika fuzzy menggantikan kebenaran Boylan dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika ini berhubungan dengan set fuzzy dan teori kemungkinan. Pada percobaan ini, kami menggunakan robot Kepera 4 beroda 2 yang akan berjalan dengan menghindari objek dan dinding sebagai hambatan agar saat robot berjalan di dekat objek, robot akan bergeser untuk menghindar dari dinding dan objek. Kepera 4 ini adalah robot mobile yang dikembangkan oleh Katim Corporation yang dirancang khusus untuk penelitian robotika dan aplikasi pendidikan. Robot ini memiliki sejumlah fitur yang menjadikannya ideal untuk eksperimen dan pengembangan dalam berbagai konteks robotika. Untuk itu, kami menggunakannya sebagai simulasi Webots dan pengaplikasian fuzzy logic di dalamnya. Nah, untuk robot Kepera 4 sendiri ini memiliki spesifikasi seperti berikut ini. Robot ini memiliki distance sensor dan LED. Robot ini juga memiliki dua roda, yaitu di kanan dan di kiri. Sebelumnya, robot ini belum terdapat fuzzy logic di dalamnya. Untuk pengaplikasiannya, kami menambahkan fuzzy logic agar robot tersebut bisa bergerak sesuai dengan yang kami inginkan. Berikut ini adalah blok diagram dari simulasi robot yang kami gunakan dengan ditambahkan fuzzy logicnya. Yang pertama di sini adalah bagian set point. Set point ini merupakan input yang kemudian masuk ke fazifikasi. Nah, fazifikasi ini merupakan proses mengubah input real berupa jarak dari sensor ke data yang dapat diproses oleh sistem, yaitu dalam skala kerasas yang menggambarkan kerasas penangkalan atau hindar yang diperlukan. Selanjutnya di sini yaitu masuk ke proses rule base. Rule base kemudian fuzzy interface. Rule base merupakan sebuah set rule aturan. Dalam sistem ini menunjukkan bagaimana input dikonversi menjadi output yang relevan. Kemudian lanjut ke fuzzy inference. Fuzzy inference ini merupakan proses yang menggunakan input yang telah difazifikasi untuk menjalankan aturan yang ada dalam rule base. Misalnya, ketika sistem menghasilkan input difuzifikasi yang menunjukkan bahwa motor 1 harus bergerak maju, motor 2 harus bergerak mundur, sistem akan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan rule yang telah ditetapkan. Setelah itu masuk ke defusifikasi. Setelah sistem menjalankan aturan yang relevan berdasarkan input difusifikasi, proses ini akan mengubah output yang difusifikasikan kembali menjadi output real yang dapat diproses oleh aktuator atau mesin. Misalnya, ketika sistem menghitung bahwa motor 1 harus bergerak maju 9,07, sistem akan mengubah nilai itu menjadi suatu perintah spesifik yang dapat diproses oleh motor tersebut. Setelah itu masuk ke bagian fuzzy calculation and rules. Fuzzy calculation ini akan melakukan perhitungan yang digunakan untuk menentukan keluaran fuzzy berdasarkan nilai input dari sensor infrared kiri dan kanan. Pada bagian ini akan menghitung nilai dari ultrasonic sensor data display, infrared sensor data display, dan LED actuators random LED colors. Nah, ultrasonic sensor data display ini merupakan data yang akan ditampilkan pada setiap iterasi loop, yaitu memberikan informasi tentang jarak yang diukur oleh ultrasonic sensor. Selanjutnya di sini infrared sensor data display. Data ini juga akan ditampilkan pada setiap iterasi loop dan memberikan informasi tentang jarak yang diukur oleh sensor inframerah. Selanjutnya untuk random LED colors, LED ini nantinya akan menghasilkan warna LED acak untuk menunjukkan bahwa robot sedang beroperasi normal tanpa menghadapi objek atau penghambat yang perlu ditangkal. Nah, pada real simulasinya di sini, saat robot tidak mendeteksi objek, maka sensor akan berwarna merah. Dan ketika robot mendeteksi objek, robot
akan mengeluarkan LED berwarna hijau. Kemudian untuk hasil outputnya yaitu motor 1 dan motor 2, yaitu pergerakan robot. Motor 1 dan motor 2 adalah keluaran atau bagian output dari semua proses yang diselesaikan. Aktuator ini digunakan untuk mengendalikan pergerakan robot. Secara umum, motor 1 akan menjalankan motor yang dihambat oleh penghambat atau objek yang terdeteksi. Sementara motor 2 akan menjalankan motor yang tidak dihambat oleh penghambat atau objek tersebut. Lalu, untuk distance sensor, itu merupakan feedback. Sensor ini mengukur jarak antara robot dan objek atau penghambat yang ada di sekitarnya. Nilai jarak ini akan digunakan oleh sistem untuk mengkalkulasi dan menjalankan aturan yang sesuai. Nah, kemudian untuk feedback sensor distance ini akan masuk kembali ke bagian proses phasification yang kemudian akan dilakukan proses secara berulang. Oke, sekian penjelasan blok diagram dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Reina Idul Hutasoi dengan NIM 422201028. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart dari robot Kepler 4 dengan sistem fusi dari kelompok kami. Yang pertama, robot akan memulai inisialisasi. Robot akan mengimport library dan men-set konstanta dan memulai device. Selanjutnya masuk ke main loop. Robot akan memulai pembacaan sensor dan selanjutnya melakukan fuji inference, dan jika hasil value-nya sama dengan cost, kecepatan dari robot akan meningkat, dan jika hasil value-nya medium, kecepatan robot akan melambat, dan jika hasil value-nya far, jauh, robot akan melaju. Selanjutnya ada fuzzy calculation. Di sini robot akan melakukan kalkulasi dari hasil fuzi yang didapatkan. Selanjutnya display data LED. Dari datanya akan mengaktifkan LED sesuai warna yang ditentukan, dan terakhir akan menentukan kecepatan dari robotnya. Dan selanjutnya finish, robot akan berhenti berjalan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Febrianti dengan NIM 42222010022 dari Robotika Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program Fuzzy Logic Controller yang telah kami buat untuk simulasi Wibots pada robot Kepler 4. Pertama, di sini merupakan bagian import library dan inisialisasi konstanta, yaitu program mengimpor modul-modul yang diperlukan seperti robot, random untuk menghasilkan nilai acak, dan NumPy sebagai NP untuk operasi numerik. Dan kemudian di sini ada max speed, itu diatur sebagai konstanta untuk kecepatan maksimum robot, dan juga ini merupakan daftar nama-nama sensor ultrasonik dan inframerah. Kemudian selanjutnya untuk inisialisasi robot dan sensor, bagian sini itu robot dan sensor diinisialisasi, dan juga kamera, sensor ultrasonik, dan sensor inframerah diaktifkan. Kemudian untuk ini merupakan bagian inisialisasi aktuator dan motor, yaitu yang pertama mendapatkan objek LED di bagian depan kiri, depan kanan, dan belakang robot. Kemudian LED ini dapat digunakan untuk memberikan efek visual atau indikator pada robot. Kemudian untuk selanjutnya itu mendapatkan objek motor untuk roda kiri dan kanan robot. Ini merupakan set position float
inf ini itu untuk mengatur posisi target motor ke tak terhingga, sehingga robot dapat bergerak tanpa batasan posisi. Dan untuk set velocity 00 ini untuk mengatur kecepatan awal motor menjadi 0 sehingga robot awalnya tidak bergerak. Kemudian dilanjut pada variable input dan output ini. Itu input variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai jarak yang diukur oleh sensor inframerah pada bagian kiri dan bagian kanan. Dan kemudian untuk outputnya itu merupakan untuk menyimpan nilai kecepatan hasil dari proses inferensi fuzzy. Nilai ini kemudian digunakan untuk mengatur kecepatan motor robot. Kemudian dilanjut pada fungsi keanggotaan fuzzy. Di sini itu nilai keluaran fungsi ini berkisar antara 0 hingga 1 setiap fungsi ini. Kemudian pada fuzzy close ini itu mengukur sejauh mana suatu nilai berada dekat dengan suatu ambang batas atau threshold. Kemudian semakin dekat nilai dengan ambang batas, maka semakin tinggi nilai keanggotaan. Kemudian dilanjut pada fuzzy medium ini. Fungsi ini mengukur sejauh mana suatu nilai berada di antara dua ambang batas, yaitu low threshold dan high threshold. Nilai keanggotaan mencapai puncaknya ketika nilai berada di tengah-tengah antara kedua ambang batas. Kemudian yang ketiga itu ada fuzzy far value threshold. Ini merupakan fungsi ini mengukur sejauh mana suatu nilai berada jauh dari suatu ambang batas atau threshold. Dan semakin jauh nilai dari ambang batas, maka semakin tinggi nilai keanggotaan. Kemudian dilanjut pada fungsi aturan fuzzy ini itu memiliki 3 aturan fuzzy, yang dimana 3 fungsi ini merupakan aturan fuzzy yang menghubungkan nilai jarak pada sisi kiri dan kanan robot dengan tingkat keanggotaan fuzzy, yaitu fuzzy close, fuzzy medium, dan fuzzy far. Kemudian dilanjut pada inferensi fuzzy. Pada bagian ini itu fungsi fuzzy inference melakukan inferensi fuzzy dengan menghitung tingkat keanggotaan fuzzy untuk setiap aturan yang sudah didefinisikan. Kemudian nilai close value ini dan medium value dan far value ini mewakili tingkat keanggotaan fungsi keanggotaan fuzzy untuk kondisi close, medium, dan far. Kemudian hasil dari inferensi fuzzy ini dihitung menggunakan metode defusifikasi rata-rata per bobot atau weight average method. Kemudian kecepatan motor diatur berdasarkan hasil defusifikasi dan dikalikan dengan max speed untuk mendapatkan kecepatan sesuai skala yang diinginkan. Kemudian dilanjut pada loop utama, yaitu pengambilan nilai sensor. Dan dalam setiap iterasi loop, nilai jarak yang diukur oleh sensor inframerah di bagian kiri, yaitu distance left, dan kanan distance right diambil. Kemudian pada inferensi fuzzy, yaitu nilai jarak yang diambil digunakan sebagai masukan untuk fuzzy inference, yaitu yang menghasilkan nilai kecepatan fuzzy speed. Kemudian untuk menampilkan data sensor dan LED, yaitu untuk setiap detik waktu baru data sensor ultrasonik dan inframerah ditampilkan. Kemudian warna LED itu diubah secara acak dengan menggunakan fungsi random ini. Kemudian untuk dilanjut dengan mencetak nilai perhitungan fuzzy, yaitu program mencetak nilai jarak yang diukur oleh sensor inframerah di bagian kiri, yaitu distance left, dan kanan distance right. Ini memberikan informasi mengenai input yang digunakan dalam proses kontrol fuzzy. Kemudian dilanjut pada kontrol motor berdasarkan output fuzzy. Di sini output dari inferensi fuzzy, yaitu fuzzy speed, digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian speed offset itu dihitung sebagai 20% dari selisih maksimum kecepatan dan kecepatan fuzzy. Kemudian speed delta itu dihitung berdasarkan selisih jarak kiri dan kanan. Kemudian left, kecepatan motor kiri dan kanan itu diatur sesuai dengan speed offset dan speed delta. Kemudian yang terakhir yaitu mencetak nilai kecepatan motor.
sini program mencetak nilai kecepatan motor kiri dan kanan setelah proses kontrol fuzzy, dan kemudian informasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana kecepatan motor diatur berdasarkan hasil kontrol fuzzy. Baik, ini merupakan keseluruhan program yang telah kami buat untuk simulasi Webots pada robot Kepler 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.